Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di tengah jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia, sebuah momen menyentuh terjadi. Seorang anak muda mendorong kursi roda berisi ibunya yang sakit parah. Mereka datang jauh-jauh dari kampung kecil, membawa harapan satu, agar sang ibu bisa melihat Ka'bah sebelum Allah menjemputnya. Tak banyak bicara, tak banyak tuntutan, hanya rindu yang membuncah dan air mata yang mengiringi setiap langkah mereka. Sang ibu sudah lama tak bisa berdiri. Bahkan untuk duduk pun kadang ia harus dibantu. Namun saat tiba di pelataran Masjidil Haram, sang anak menghentikan kursi rodanya. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, lalu berdoa sambil terisak. Ya Allah, kabulkan permintaannya sebelum ajal menjemput, bisiknya. Peristiwa ini menyita perhatian jamaah di sekitarnya. Beberapa menangis, sebagian lain hanya diam menyaksikan. Tak ada yang tahu siapa mereka. Tapi cinta di antara keduanya begitu kuat, sampai-sampai udara pun ikut bergetar. Segala kelelahan, sang anak tetap tersenyum, sambil berkata pelan, "Bu, kita sudah di depan Ka'bah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Dan tuliskan doa terbaikmu untuk orang tuamu di kolom komentar. Semoga kamu bisa membawa ayah dan ibumu ke tanah suci seperti pemuda ini." Perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Mereka bukan dari kalangan kaya, bahkan bisa sampai ke tanah suci pun berkat bantuan donatur dari desanya. Tiketnya didaftarkan oleh seorang guru ngaji yang terharu melihat dedikasi si anak dalam merawat ibunya. Sejak kecil, anak ini sudah menggantikan sosok ayahnya yang telah meninggal. Memandikan ibunya, memasak, bahkan memapah kemana-mana. Meski dilarang ikut karena kondisi ibunya sangat lemah, ia tetap memohon, "Saya tidak ingin menyesal seumur hidup karena tidak sempat membawa ibu melihat Ka'bah." Maka berangkatlah mereka. Dengan tekad bulat dan keyakinan penuh, ia tahu ia tidak bisa menjanjikan banyak kecuali menemani ibunya sampai akhir. Setiap transit, setiap waktu tunggu di bandara, tubuh ibunya makin lemah. Tapi anak itu terus menyemangatinya. "Kita sudah dekat, Bu." "Itu sebentar lagi," katanya sambil mengusap kening yang semakin dingin. Ia tahu waktunya tidak panjang, tapi harapannya masih menyala karena Allah tak pernah tidur. Hingga tibalah mereka di Mekah. Dan hari itu, sang anak memilih waktu duha untuk membawa ibunya keluar. Matahari belum terlalu terik, jamaah belum terlalu padat. Dan ia ingin momen itu berlangsung dalam keheningan yang penuh makna. Ketika tiba di depan Ka'bah, suasana mendadak berbeda. Angin bertiup pelan dan sinar matahari menyelinap di sela-sela pilar. Sang anak menghentikan kursi roda lalu berletet di hadapan ibunya. Ia tak menangis, tapi wajahnya menyimpan ratusan tangisan yang tertahan. Ia memandang Ka'bah, lalu ibunya, lalu Ka'bah lagi, lalu berbisik, "Ini dia, Bu." Sang ibu membuka mata perlahan. Pandangannya kosong, namun ada binar air mata yang mengalir di pipinya. Ia hanya mampu menggerakkan bibirnya pelan. "Alhamdulillah." Bisikannya nyaris tak terdengar, namun mengguncang hati banyak orang di sekelilingnya. Mulai merekam, tak kuasa menahan air mata mereka. Tiba-tiba, tangan sang ibu bergerak perlahan. Ia melepaskan selimut dari tubuhnya. Kaki yang selama ini kaku mencoba bergerak. Tangannya berusaha menopang tubuhnya sendiri. Sang anak terkejut. Ia hendak memegangnya, tapi sang ibu mengisyaratkan agar dibiarkan. "Aku ingin sujud," ucapnya lirih. Dan dalam keheningan yang luar biasa di depan ribuan pasang mata, sang ibu berdiri, kemudian jatuh bersujud di depan Ka'bah. Semua terdiam, hanya terdengar suara takbir dan isak tangis yang tertahan. Sujud itu bukan sekadar ruku fisik. Itu adalah sujud jiwa yang selama ini menanti puluhan tahun. Sujud yang mungkin terakhir. Jamaah di sekelilingnya menunduk. Ada yang menangis, ada yang diam terpaku, ada pula yang ikut bersujud di belakangnya. Tak ada yang tahu siapa wanita itu, tapi semua tahu mereka sedang menyaksikan cinta yang luar biasa antara seorang anak dan ibunya. Sang anak tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia bersimpuh di samping ibunya, mencium punggung yang bersujud itu, sambil terus berdoa,
"Ya Allah, jangan cabut nyawanya sebelum ia sempat berdoa di hadapanmu." Ia tahu ibunya tidak punya waktu lama. Satu doa terkabul, ia melihat ibunya berdiri dan sujud di hadapan Ka'bah. Beberapa petugas masjid yang mendekat awalnya hendak membantu, tapi justru mereka sendiri menangis saat mendekati ibu itu. Salah satu dari mereka berkata, "Sepanjang saya bertugas, saya belum pernah menyaksikan momen sekuat ini." Ia langsung memerintahkan untuk membiarkan mereka berdua di tempat itu, seolah-olah waktu diberhentikan untuk mereka. Sujud itu berlangsung lama. Sang anak mulai panik. Ia menyentuh pundaknya, menggoyang perlahan. Namun sang ibu tetap tak bergerak. Tangannya masih menempel di lantai marmer. Bibirnya tampak bergetar, seolah sedang mengucap sesuatu dalam dzikir yang khusyuk. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya sang ibu mengangkat wajahnya. Namun tubuhnya jatuh dalam pelukan anaknya. Ia tersenyum, dan tak lama kemudian, matanya perlahan tertutup. Napasnya pelan, sangat pelan, hingga akhirnya berhenti. Ia wafat dalam sujud, dalam pangkuan anaknya, di hadapan Ka'bah yang selama ini ia rindukan. Tangis anaknya pecah, tapi bukan karena duka semata. Ia menangis karena Allah menjawab seluruh doanya. Ibunya wafat dalam keadaan suci, dalam kondisi terbaik, di tempat paling mulia. Wajah ibunya tenang, senyumnya tidak hilang, seolah ia tahu bahwa akhir hidupnya begitu indah. Para jamaah pun mulai mendekat. Mereka menyalami sang anak, memeluknya, mendoakan ibunya, bahkan banyak yang minta difoto bersama karena merasa sedang menyaksikan karamah. Seorang syekh dari Mesir berkata, "Wanita ini adalah tamu istimewa Allah. Kita semua menjadi saksi akan cinta dan iman yang besar ini." Jenazah sang ibu kemudian dibawa ke bagian khusus untuk diurus dan sang anak hanya berdiri diam sambil memandangi Ka'bah. Air matanya tidak berhenti mengalir, tapi hatinya penuh syukur. Ia tahu ibunya tidak sekadar wafat. Ibunya dijemput dengan cara yang begitu mulia. Malam itu, Masjidil Haram masih menyimpan keheningan dari siang yang penuh tangis. Banyak jamaah yang masih membicarakan kisah ibu dan anak itu. Beberapa mengaku mendengar lantunan di zikir yang berbeda, seolah langit ikut mengiringi kepulangan wanita mulia itu. Bahkan seorang petugas kebersihan berkata, "Saya lihat cahaya aneh di atas kepala ibu itu saat ia bersujud." Meski kita tak bisa memastikan hal-hal gaib, kisah ini terasa begitu nyata dan menyentuh. Banyak orang yang hadir di tempat itu menjadi saksi langsung. Video dan gambar mulai menyebar. Warganet dari seluruh dunia menangis haru menyaksikannya. Mereka tak tahu nama wanita itu, tapi mengenalnya sebagai simbol kekuatan iman dan cinta anak. Sang anak menolak diwawancarai. Ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin ibu saya bahagia di akhir hidupnya." Jawaban itu membuat banyak orang semakin terharu. Ia tidak mencari viral. Ia tidak ingin dikenal. Ia hanya ingin ibunya selamat sampai ke surga hari itu. Langit Mekah menjadi saksi. Ribuan doa terangkat. Dan mungkin dari seluruh doa itu, satu yang paling jernih adalah dari seorang anak untuk ibunya yang baru saja diantar ke surga. Setelah proses di Masjidil Haram selesai, jenazah sang ibu dimakamkan di Mala, pemakaman para sahabat dan keluarga Nabi. Suatu kehormatan yang tak semua orang bisa dapatkan. Sang anak meminta agar ibunya disyalatkan di Masjidil Haram dan permintaannya dikabulkan. Tangis jamaah pecah kembali saat imam menyebutkan bahwa almarhumah adalah wanita yang wafat dalam sujud. Pemakamannya dilakukan cepat sesuai syariat. Namun orang-orang yang ikut mengantar jenazahnya ke Mala tidak sedikit. Bahkan beberapa jamaah yang tak mengenalnya rela ikut berjalan kaki sejauh itu hanya untuk menjadi saksi perjalanan terakhirnya. Satu persatu mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar mendapat akhir hidup seperti itu. Sang anak tak berhenti memandangi gundukan tanah ibunya. Ia berbisik pelan, "Selamat jalan, Bu. Semoga engkau bertemu ayah dan para kekasih Allah di sana." Air mata tak henti mengalir dari matanya. Namun kali ini bukan air mata sedih, melainkan kelegaan yang dalam. Ia tahu tugasnya sebagai anak telah tuntas. Para ulama yang mendengar kisah ini mengatakan wanita tersebut layak disebut syahidah karena wafat saat ibadah dalam kondisi suci dan di tempat paling suci, sebuah kematian yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan. Usai pemakaman, banyak yang menawari sang anak untuk diwawancarai
atau dibantu secara finansial. Tapi ia menolak semua dengan sopan. Ia berkata, "Saya tidak ingin ini jadi tontonan. Cukup Allah yang tahu perjuangan kami." Ucapan yang sederhana, tapi memuat nilai keikhlasan yang begitu dalam. Beberapa donatur mencoba memberinya hadiah. Bahkan, ada yang ingin mengumrahkannya kembali di tahun depan. Namun ia hanya meminta satu hal, "Tolong doakan ibu saya, bukan saya." Jawaban ini menyentuh hati semua orang. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai anak dari surga. Ia memilih tinggal beberapa hari lagi di Mekah. Setiap hari ia tawaf sendirian, lalu sholat di tempat ibunya sujud terakhir. Ia menganggap itu sebagai tempat yang sakral, tempat di mana cintanya kepada ibu disaksikan langsung oleh Allah. Dan di tempat itulah ia mengadu setiap malam dalam sujudnya. Ia tidak menyimpan video kejadian itu. Bahkan handphonenya sempat ia matikan karena terlalu banyak panggilan. Ia memilih menepi dari dunia. Untuk sementara, sebab hatinya belum sepenuhnya utuh, ia sedang belajar merelakan sekaligus bersyukur atas takdir paling indah yang pernah ia terima. Beberapa hari setelah pemakaman, ia kembali ke Ka'bah. Kali ini sendiri, ia mendekat ke Multazam, dinding antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tempat di mana doa-doa sulit tertolak. Ia menempelkan tubuhnya di sana, lalu berdoa panjang, sangat panjang, hingga bahunya bergetar karena menangis. "Ya Allah, jika Engkau telah memanggil ibuku dengan husnul khatimah, izinkan aku menyusulnya kelak dalam keadaan yang sama. Tapi sebelum itu, izinkan aku mengabdi di dunia untuk orang-orang yang kehilangan ibu seperti aku." Doa itu menyentuh langit, menyentuh hati setiap malaikat, bahkan mungkin menyentuh hati penonton video ini. Beberapa jamaah melihatnya dan ikut menempelkan diri di sampingnya. Mereka tak saling kenal, tapi sama-sama menangis. Karena dalam dinding Ka'bah itu tersimpan ratusan ribu doa yang isinya sama, tentang cinta, tentang rindu, dan tentang orang tua yang telah tiada. Hari itu, langit Mekah mendung sebentar. Lalu cahaya senja turun dengan lembut. Mengerti betapa tulusnya doa yang baru saja dilantunkan oleh seorang anak yang hatinya penuh dengan kasih dan kehilangan. Setelah seminggu berlalu, tibalah waktunya kembali ke tanah air. Di bandara, beberapa jamaah menghampirinya, mendoakan dan memeluknya. Ia tidak berkata banyak, hanya tersenyum, lalu mengucapkan, "Doakan saya kuat menjalani hidup tanpa ibu." Pesawat yang ia tumpangi terasa sunyi, meskipun ratusan orang ikut di dalamnya. Di kampung halamannya, orang-orang menyambut dengan isak tangis. Foto dan kisah ibunya sudah beredar luas. Banyak yang terinspirasi dan merasa terhentak, karena berharap kelak diperlakukan anaknya seperti itu. Guru ngaji yang membantunya berangkat umrah memeluknya erat-erat. Anak itu kini menjadi sosok yang dikenang. Namun, ia menolak disebut pahlawan. Ia tidak ingin terkenal, hanya ingin ibunya bahagia di sisi Allah. Itulah yang membuat kisah ini begitu jujur dan tulus. Ia tidak berusaha menyentuh dunia, tapi justru dunia yang tersentuh olehnya. Setiap malam, ia menulis surat untuk ibunya. Ia tempelkan di dinding kamarnya. "Bu, aku rindu, tapi aku juga bahagia karena ibu meninggalkan dunia dengan senyum paling indah." Surat itu menjadi rutinitas barunya, sebuah ritual cinta yang tak akan pernah selesai meskipun dunia berakhir. Kisah ini bukan sekadar cerita, ia adalah tamparan halus bagi kita semua. Di saat sebagian orang sibuk mencari dunia, lupa pada ibu yang sekarat di rumah, yang memilih untuk memikul ibunya ke tanah suci. Ia tak meminta balasan, ia hanya ingin ibunya tersenyum. Berbakti tidak harus menunggu sukses, tidak harus menunggu kaya. Berbakti adalah tentang kehadiran, tentang doa, dan tentang menaruh kepala di pangkuan ibu sambil berkata, "Aku ada di sini, Bu." Kisah ini mengajak kita merenung. Sudahkah kita mendoakan ibu kita hari ini? Kalau kamu masih punya orang tua, peluklah mereka sekarang. Jangan tunggu waktu yang mungkin tidak pernah datang. Karena cinta sejati tidak diukur dari ucapan, tapi dari keberanian untuk berkorban. Sama seperti pemuda itu yang kehilangan ibunya, tapi mengantarkannya sampai ke pintu surga. Sebab itulah satu-satunya hadiah yang bisa menembus langit. Hadiah yang akan membuat almarhumah tersenyum di alam barzakh. Sama seperti senyum terakhir ibu dalam kisah ini, kita tidak tahu siapa nama pemuda itu. Kita juga tak tahu siapa ibunya, tapi
kita tahu cinta mereka akan dikenang. Sebab yang membuat kisah ini abadi bukan karena viral, tapi karena keikhlasan dan pengorbanan yang tulus. Kisah ini adalah kisah kita semua tentang cinta anak kepada ibunya. Semoga Allah mencatat kisah ini sebagai inspirasi bagi kita semua untuk semakin mencintai dan berbakti kepada orang tua. Semoga kelak kita pun dipanggil dalam keadaan suci dengan senyum di hadapan Ka'bah, atau setidaknya dalam keadaan sedang beribadah kepadanya. Dan untuk kamu yang sedang berjuang merawat orang tua, jangan menyerah. Setiap tetes air matamu, setiap peluhmu disaksikan oleh langit. Dan mungkin suatu hari nanti Allah akan mempertemukanmu kembali dengan mereka di tempat terbaik, di surganya. Amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Setiap kali kamu menyebarkan kisah ini, semoga Allah balas dengan keberkahan hidup dan kemudahan untuk membawa orang tuamu ke Baitullah. Tulis juga di kolom komentar doa terbaikmu untuk ibumu atau ayahmu hari ini, karena doa anak saleh adalah hadiah paling berharga yang tidak akan pernah kadaluarsa. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.